Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDXchannel TV bersama saya, M. Faizal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Langkah tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengejar para pengemplang pajak senilai 60 triliun rupiah menjadi sinyal perubahan pendekatan fiskal Indonesia. Pemerintah kini mengedepankan strategi penegakan hukum ketimbang insentif lunak. Targetnya jelas, yakni dana tersebut harus masuk ke kas negara dalam waktu 1 pekan, bukan tahun depan. Purbaya menegaskan, utang pajak yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak bisa lagi diulur-ulur dan negara berhak menagihnya secara penuh. Pendekatan ini mengirimkan pesan kuat bahwa negara tidak lagi toleran terhadap pelanggaran kewajiban fiskal. Sekaligus, menjadi ujian komitmen pemerintah untuk menutup celah kebocoran penerimaan pajak yang selama ini menjadi persoalan kronis. Kontras dengan kebijakan tax amnesty yang diluncurkan pemerintah sebelumnya pada tahun 2016 dan 2017, pendekatan ini terasa lebih keras. Saat itu tax amnesty ditujukan untuk mendorong wajib pajak mengungkapkan harta yang belum dilaporkan dengan imbalan tarif tebusan yang jauh lebih ringan. Pemerintah kala itu berharap pendekatan insentif bisa meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela. Hasilnya, penerimaan pajak dari program tersebut memang signifikan dalam jangka pendek. Tetapi banyak pengamat menilai, efek jangka panjangnya terhadap kepatuhan tidak sebesar yang diharapkan. Banyak wajib pajak besar justru menunggu program amnesti berikutnya, ketimbang memenuhi kewajiban secara rutin. Purbaya tampaknya ingin memutus siklus ini dengan cara berbeda. Dengan mengultimatum para penunggak pajak besar, ia menegaskan bahwa negara tidak akan lagi memberi pengampunan atau kelonggaran bagi yang sudah terbukti melanggar. Fokus kebijakan diarahkan pada 2 jalur. Pertama, eksekusi tunggakan pajak yang sudah inkrah untuk menambah penerimaan negara secara cepat. Sementara yang kedua, menciptakan kepastian bagi wajib pajak patuh agar tidak lagi diganggu pungutan liar atau intimidasi aparatur. Dalam pernyataannya, Purbaya menjanjikan bahwa mulai tahun 2026, pemerintah akan memastikan wajib pajak yang sudah taat tidak akan diganggu. Pada saat yang bersamaan, pemerintah membuka kanal pengaduan publik untuk melaporkan praktik pungutan liar di lapangan. Langkah ini juga memperlihatkan perubahan paradigma fiskal yang lebih seimbang antara law enforcement dan trust building. Di satu sisi, negara mengejar secara agresif tunggakan pajak besar yang sudah berkekuatan hukum tetap. Di sisi lain, pemerintah berupaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dengan memberikan perlindungan kepada wajib pajak yang patuh. Jika dijalankan dengan konsisten, strategi ini berpotensi memperbaiki kepatuhan pajak jangka panjang, sekaligus meningkatkan basis penerimaan negara tanpa harus terus-menerus mengandalkan pinjaman atau ekspansi defisit. Dari perspektif ekonomi makro, keberhasilan pemerintah menarik 60 triliun rupiah dalam waktu singkat akan memberikan ruang fiskal tambahan pada APBN 2025. Dana sebesar itu setara hampir 2 kali lipat anggaran program kredit usaha rakyat atau KUR, perumahan tahap awal atau mendekati total belanja beberapa kementerian kecil. Purbaya menyebut penerimaan ini akan masuk pada tahun 2025, bukan 2006, sehingga dapat langsung digunakan untuk memperkuat belanja negara, termasuk transfer ke daerah dan program-program sosial. Dengan tambahan penerimaan ini, tekanan defisit APBN juga dapat dikurangi, memberi sinyal positif bagi pasar keuangan mengenai kredibilitas fiskal pemerintah. Meski demikian, kebijakan ini bukan tanpa risiko. Penagihan dalam skala besar terhadap para penunggak pajak bisa memunculkan resistensi hukum baru, terutama jika ada celah prosedural dalam eksekusi. Selain itu, pemerintah juga harus menjaga agar langkah tegas ini tidak dipersepsikan sebagai tindakan represif yang justru menurunkan kepercayaan dunia usaha. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan transparansi proses penagihan, memberikan ruang banding yang adil sesuai hukum, serta mengkomunikasikan kebijakan ini secara jelas kepada publik. Hanya dengan cara ini, langkah tegas tersebut dapat diterima sebagai bagian dari reformasi perpajakan yang kredibel, bukan sekedar shock terapi. Reformasi sistem perpajakan di Indonesia memang masih menjadi pekerjaan besar. Tax ratio Indonesia dalam beberapa tahun terakhir cenderung stagnan di kisaran 10 hingga 11% terhadap PDB. Jauh di bawah rata-rata negara berkembang yang mencapai 15 hingga 18%. Rendahnya rasio pajak ini antara lain disebabkan kepatuhan yang rendah dan kebocoran penerimaan, termasuk praktik penghindaran pajak oleh perusahaan besar. Dengan mengejar 60.000 triliun dari sekitar 200 penunggak pajak besar, Purbaya sedang menguji efektivitas pendekatan penegakan hukum sebagai cara memperkuat penerimaan negara. Dalam konteks kebijakan fiskal yang lebih luas, pendekatan ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas APBN
di tengah kenaikan belanja dan pelebaran defisit. Sebagaimana diumumkan sebelumnya, defisit APBN 2026 diproyeksikan melebar ke 2,68% PDB. Dengan tambahan penerimaan pajak yang berhasil dipulihkan, beban pembiayaan melalui utang dapat ditekan. Hal ini penting mengingat biaya pinjaman global mulai turun setelah The Fed memangkas suku bunga pada September 2025, yang menciptakan peluang bagi negara berkembang untuk mengakses pembiayaan yang lebih murah. Namun peluang ini tetap harus diimbangi dengan upaya memperkuat penerimaan dalam negeri agar fiskal lebih berkelanjutan. Singkatnya, langkah Menteri Keuangan Purbaya mengejar pengemplang pajak 60 triliun rupiah ini adalah ujian bagi efektivitas pendekatan fiskal yang baru yang lebih menekankan penegakan hukum dan kepastian. Berbeda dengan kebijakan tax amnesty yang berlebih bersifat insentif, strategi ini mencoba mengirim sinyal bahwa negara serius menegakkan aturan sekaligus melindungi wajib pajak yang patuh. Jika berhasil, kebijakan ini bukan hanya akan memperkuat APBN dalam jangka pendek, tetapi juga meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan Indonesia dan menciptakan fondasi yang lebih sehat bagi pembangunan ekonomi. Namun keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh transparansi, konsistensi, dan keberanian pemerintah menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan pembangunan kepercayaan. Demikian program The Editorial kali ini, saya M. Faizal, pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.